Halo halo Besti, masih bersama Mimin di sini. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya dan semoga kalian terhibur dengan adanya channel ini. Bab 32. James menjadikan agenda menelepon papinya sebagai prioritas utamanya hari ini. Dia sedang menunggu jadwal kuliah berikutnya di area taman kampus FKHUGM. Maka dia pun menelepon papinya. Leonard, halo James. Gimana kabarmu? James, halo Pi. Kabar James baik. Ada yang mau James omongin nih, ujar James to the point karena dia tidak merasa nyaman berbicara di tempat publik. Leonard, oke, papi dengerin, ngomong aja. Gimana? James, Pi. Semalam James sudah ketemu papanya pacar James. Intinya si papanya masih gak setuju anaknya pacaran sama James. Tapi beliau minta buat ketemu sama papi. Menurut papi gimana enaknya? Leonard terpekur sejenak. Dia sudah menduga sebenarnya kalau jalan puteranya tidak akan mudah karena gadis yang dia pacari punya status profesor dan usianya terpaut jauh di atas usia James. Pasti papanya Laura menganggap James bocah kemarin sore yang tidak pantas bersanding dengan puterinya. Leonard, baiklah James. Papi akan atur jadwal untuk terbang ke Yogyakarta besok siang. Papi punya satu permintaan sebelum bertemu papanya Laura. James, apa itu, Pi? Leonard, pertemukan papi dengan Laura. James, oke Pi, besok James bawa Laura untuk bertemu papi. Kasih kabar ya Pi kalau sudah sampai Yogyakarta. Leonard, oke James. Pasti papi kabari lagi besok. Sampai jumpa besok, San. James, siap, Pi. Bye. James menutup panggilan ponselnya. Satu masalah selesai pikirnya. James perlu memberitahu Laura nanti sepulang dari kampus. Oh ya, dia juga ingin membelikan Laura cincin kuple. James sempat melihat iklan perhiasan itu di IG. Sepertinya cocok untuk mereka berdua. Lagi pula besok sudah weekend jadi James bisa mengajak Laura hangout ke mall belakang. Apaan sih setan satu kerjaannya ngagetin orang. Balas James pura-pura kesal. Deon tidak duduk karena mereka akan lanjut kuliah sebentar lagi di ruang 101. Masuk kelas yuk James, dah mau mulai kuliahnya. Lagian kamu gak mau duduk di depan. Kan dosen pengajarnya Prof. Laura. Asteris ujar Deon memancing reaksi James yang dia curiga naksir pada Prof. Laura. James tertawa dan membatin dalam hatinya. Ya jelaslah duduk paling depan, yang ngajar pacar gue toh. Gak tahu aja lo kutu kupret. Dia tidak menjawab Deon tapi malah berjalan duluan mendahului Deon ke arah ruang 101. Dari arah berlawanan gadis yang selalu dia dambakan sedang berjalan ke ruang 101 juga. James pura-pura tidak melihatnya dan bergegas masuk ke ruang kelas. Bangku deretan paling depan selalu kosong saat kuliah. James sudah hafal jadi dia tidak perlu berebut bangku dengan teman-teman sekelasnya. Barisan tengah dan belakang selalu terisi penuh duluan. James duduk bersebelahan dengan Deon di barisan bangku paling depan. Laura masuk ke ruang 101 dan meletakkan barang-barang bawaannya. Selamat siang semuanya. Sudah siap kuliah? Hari ini kita akan belajar bersama mengenai patologi anatomi saluran pencernaan, ujar Laura seraya berjalan di depan layar proyektor menjelaskan materi kuliahnya. Laura merasa perutnya tidak nyaman sejak pagi tadi. Dia berpikir mungkin dia salah makan sesuatu tadi malam di rumah orang tuanya. Laura masih mondar-mandir sambil menjelaskan materi kuliahnya. Sesekali dia menuliskan poin penting materi kuliahnya di papan tulis supaya mahasiswanya mengingat apa yang dia jelaskan. James melihat noda berwarna merah itu merembes dari rok putih yang Laura kenakan. Astaga, Laura datang bulan. James segera melepaskan kemeja biru tua yang dia pakai di luar kaos shirtnya. Dia pun maju ke depan ke arah Laura berdiri. Tunggu sebentar Prof, ada yang bocor, asteris ujar James seraya melingkarkan kemejanya di pinggang Laura dan menalikan bagian lengan kemejanya di depan perut Laura yang ramping. Kamu datang bulan, bisik James pelan kemudian mundur ke arah bangkunya lagi.
Laura terkejut dengan apa yang dilakukan oleh James. Kemudian dia sadar bahwa noda menstruasinya rembes ke rok putih yang dia pakai. Terima kasih James. Maaf untuk ketidaknyamanan ini adik-adik mahasiswa. Ya kita lanjutkan kuliahnya, ucap Laura dengan wajah merona sambil memaksakan senyum. Kuliah berjalan dengan lancar siang itu hingga akhirnya selesai. Satu persatu mahasiswa meninggalkan ruang 101 seusai kuliah patologi anatomi. Laura masih membereskan barang-barang bawaannya di meja dosen. James berjalan mendekat dan bertanya, "Apa perlu aku belikan pembalut kewanitaan, Prof?" Laura mendongak dan tersenyum sayu menatap James. "Sejujurnya aku tidak siap menstruasi hari ini. Apa kamu mau membelikannya untukku?" James tersenyum menjawab, "Tentu. Tunggulah di kantormu sebentar." James pun bergegas pergi ke parkiran mobilnya. Tak lama kemudian James muncul di ruang kantor Laura membawakan bungkusan berbentuk kotak dalam kantung plastik putih, selain itu satu tote bag berisi pantis dan rok baru. Dia memberikannya pada Laura. "Thank you, James," ucap Laura seraya tersenyum. "Maaf kemejamu kotor ternoda darah." "Bagaimana ini?" Laura agak bingung. James segera menjawab, "Sudah gak apa-apa, nanti bisa di laundry atau dibuang pun gak apa-apa kok. Kamu ganti dulu di toilet, tadi kubelikan rok ganti semoga ukurannya pas. Aku pergi dulu ya, ada asistensi praktikum mirobiologi." James segera keluar dari ruang kantor Laura dan menuju ke lab mirobiologi di lantai 2. Dia sadar betul bahwa Laura tidak ingin berdekatan dengannya selama di kampus. James ingin selalu memberikan Laura rasa nyaman dan terlindungi, sekalipun dia harus benar-benar mempertimbangkan seberapa jauh jarak yang bisa dia buat antara dirinya dan Laura selama di kampus. Laura masih bengong menatap kepergian James. Dia pun tersenyum sendiri melihat pembalut kewanitaan, pantis dan rok baru yang James belikan untuknya. Perasaannya menghangat. James adalah pria yang sangat baik dan perhatian. Dia pun berganti pakaian di toilet LEPA. Saat Laura berada di dalam toilet, dia mendengar dua mahasiswi bercakap-cakap di depan cermin wastafel. "Erin, tadi si James perhatian amat ya sama Prof. Laura. Masa dia masangin kemejanya buat nutupin rok Prof. Laura yang lagi bocor mens. Lihat tuh, padahal James itu udah terkenal dingin kayak gunung es sejak awal aku masuk kuliah di FKH. Yang naksir dia tuh banyak banget di semua angkatan ya. Tapi dinginnya itu nggak nguatin deh. Ahahaha, lebay lo, Cin. Iya beneran dia tuh nggak pernah pacaran dari dulu ya. Dengar-dengar kalau ada yang PDKT sama dia, auto diblokir nomor ya. Ah serius lo? Bener, swear. Kalau nggak percaya tanyain deh ke Deon, sahabat si James. Soalnya Deon kadang dititipin surat cinta buat James dari fans-fansnya. Udah dandannya. Cabut yuk." Kedua mahasiswi yang dari tadi asik merumpi tentang James itu pun meninggalkan toilet LEPA. Laura masih berada di dalam bilik toilet mendengarkan obrolan mereka dan menunggu mereka keluar duluan karena tidak enak ketahuan menguping dengan tak sengaja. Laura sudah berganti pakaian dan memasukkan kemeja James dan rok putih serta pantisnya yang berlumuran darah ke tote bag. Dia pun mencuci tangannya dengan sabun di wastafel sembari bercermin. Kemudian dia kembali ke ruang kantornya. James sedang berada di ruang praktikum mengawasi jalannya praktikum bakterial dan mikal. Renata berjalan mendekatinya dan berbicara pelan pada James. "James, kamu sudah punya pacar ya sekarang? Ayo ngaku, cupang di lehermu banyak bener," ujarnya sambil melirik tajam kepada James. James tidak menjawab dan menghindari Renata ke arah adik-adik mahasiswanya yang sedang mensterilkan USA di Bunsen pura-pura mengawasi mereka. James teringat semalam Laura sengaja membuat banyak kaos merek di leher dan collarbone-nya. Kerah pendek seragam asisten labnya tidak bisa menutupi bekas kemerahan itu. Seusai praktikum gelombang terakhir, para asisten lab mirobiologi berkumpul di ruang asisten sebelum pulang. Renata mencecar James lagi. "James, ayo ngaku, kamu pacaran, kan?" Derajat. James lelah menghindar dan akhirnya dia pun menjawab santai,
Lia aku pacaran. Terus kenapa Ren? Akhirnya, setelah 1000 purnama, Abang James yang dingin ini punya pacar. Kenalin dong ke kita. Anak FKHK. Asteris ujar Renata kepo. James segera membereskan barang-barangnya di loker asisten. Asteris bukan anak FKH kok, kalian gak kenal. Anak kampus lain, juga bukan mahasiswi UGM. Widih mainnya jauh juga James. Pantesan pacarannya hot banget ya empe cipak-cipawikan bikin copong selusin. Ahahaha, celoteh Renata yang membuat telinga James panas. Ini salah Laura sehingga teman-temannya membulinya sekarang. Tapi James tidak akan marah pada Laura. Biar saja mereka bergosip toh malah bagus fans-fansnya bisa mundur teratur kalau tahu James sudah punya pacar. Dia pun tersenyum puas lalu berpamitan dengan teman-teman asisten mirobiologi untuk pulang duluan. James mengirim pesan WA pada Laura seraya berjalan turun ke lantai 1 lewat tangga darurat karena malas naik lift. Sudah pulang, say. Asteris ketiknya. Tak lama kemudian balasan dari Laura masuk. Sudah di apartemen, baru aja sampai. Kamu masih di kampus, James? Lia, ini baru selesai asistensi praktikum mirobiologi. Mau pulang? Sayang, jalan nge-mall yuk. Ketik James lagi. Boleh. Jemput ya, Beb, balas Laura. Siap, Tuan Putri, ketik James lalu dia menyalakan mobilnya meninggalkan parkiran kampus.